Recording is on. Baik ya, baik. Nah, untuk di awalnya silakan Bu Fitri membaca surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana Recording is on. wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba sadaqallahul azim. Baik. Nama silakan terlebih dahulu diperkenalkan diri Bu Fitri. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Fitri Handayani. Saya berasal dari Madrasah Mis Terpadu Mutiara Hikmah, Desa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Saya di sekolah di madrasah ini mengajar sebagai guru Quran Hadis. Baik. Jadi madrasah aliyah ya Bu Fitri ya? Mis Ibtidaiyah, Pak. Oh, Ibtidaiyah ya. Kelas berapa mengajarnya? Kelas 4, kelas 5. Baik, berarti kelas tinggi ya? Iya. Baik, sudah di-upload ya perangkat pembelajarannya. Nah, Iya, sekarang akan saya tanyakan kembali materi apa yang telah Ibu rancang di dalam RPP tersebut. Kemudian model apa yang digunakan dalam membelajarkan materi itu. Bagaimana kegiatan pendahuluannya, kegiatan intinya, dan kegiatan penutupnya. Silakan Ibu ceritakan kembali. Ya, baik. Ini untuk RPP saya sudah saya susun, yang mana mulai dari identitas madrasah, kemudian materinya, mata pelajarannya, materinya, kemudian kelasnya, alokasi waktunya. Untuk madrasahnya di Mis Terpadu Mutiara Hikmah, mata pelajarannya Al-Quran Hadis, materinya hadis tentang takwa. Kemudian itu saya ambil kelas 4, yang semester ganjilnya, Pak. Situ kemudian saya lampirkan ada KI, KD, kemudian berdasarkan KD itu saya tentukan IPK-nya. Setelah IPK-nya ada tujuan pembelajarannya yang mencakup ABCD-nya, unsur ABCD-nya, kemudian materi pembelajarannya, arti dan isi kandungan hadis tentang takwa riwayat Tirmizi dan Abu Dzar. Untuk pendekatan, model dan metodenya, pendekatan saintifik, model problem based learning, menggunakan metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan juga diskusi, serta presentasi. Untuk alat dan media sumber belajarnya, saya gunakan LCD, medianya LCD, kemudian sumber belajarnya buku Quran Hadis, Al-Quran, dan juga hadis Arba'in. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajarannya mencakup kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Di mana kegiatan pendahuluan itu kita melakukan diawali dengan berdoa, kemudian kita
melakukan pengkondisian kelas, absen terhadap anak-anak, kemudian kita juga melakukan persepsi, ya, yaitu mengkaitkan pembelajaran itu dengan yang kita ajarkan, kaitannya dengan pembelajaran. Setelah itu ada kegiatan inti, yaitu menyajikan materi pelajaran itu tersebut, ya, tentang hadis, tentang takwa tadi. Lalu kegiatan penutup, ya, kegiatan penutup itu nanti ada penguatan dan juga refleksi, gitu ya Pak. Refleksi, mengamati atau menilai proses pembelajaran yang sudah berlangsung tadinya. Kemudian setelah itu kita melakukan penilaian untuk siswanya. Begitu Pak. Baik. Ketika di dalam kegiatan inti, Ibu ada ajak anak untuk diskusi. Iya Pak. Ketika dalam kegiatan inti tersebut ada diajak diskusi. Iya Pak. Ada. Ibu menggunakan LKPD. Iya Pak, ada. Iya Pak, menggunakan LKPD. LKPD-nya seperti apa Ibu buat? LKPD-nya seperti ini ya Pak ya. Saya share ini ya Pak ya. Gak usah Ibu share, Ibu ceritakan aja. Seperti apa bentuknya, soalnya seperti apa. LKPD-nya saya berbentuk ini ya Pak, lembaran kerja peserta didik. Berbentuk tabel. Pertama kita sebutkan dulu mata pelajarannya, kemudian materinya, kelas berapa, terus ada nama kelompoknya, baru anggota kelompoknya, terus kita cantumkan tujuan kegiatannya. Lalu itu ada berapa lama Ibu, waktunya berapa lama Ibu berikan anak-anak mengerjakan LKPD berapa lama? Untuk mengerjakan LKPD-nya kurang lebih mengerjakannya sekitar 15 sampai 20 menit Pak. Nggak ada disebutkan di dalam LKPD itu ya? Di lembar identitasnya itu nggak dimasukkan, harusnya ada dituliskan waktu mengerjakannya itu ada rentangnya sehingga bisa kita targetkan ketika anak mengerjakan soal tersebut, kemudian nanti setelah itu dibuat komunikasinya, dipaparkan. Ini hasil anak-anak tersebut dipaparkan atau dikembalikan aja? Atau ditempel? Dipaparkan Pak. Dipaparkan, kemudian ada ditempel di papan tulis. Iya Pak. Iya. Nah, kemudian terkait dengan konteks soal evaluasi ya, kan ada yang terkait dengan soal HOT. Iya Pak. Itu bagaimana Ibu rancang soal tentang soal HOT terkait dengan materi yang Ibu buat ini? Sini kan kita buat tesnya tes tulisan ya Pak, jadi berbentuk soal esai aja sih Pak. Ya, contohnya seperti apa Bu Ibu buat? Maksudnya ini saya sebutkan contoh soalnya ya Pak ya? Ya, contoh soalnya seperti apa? Pertama gini aja Pak, buat soalnya kita ceritakan dulu. Misalnya seperti ini. Danu adalah anak yang rajin sholat berjamaah di masjid dan juga mengaji. Tetapi pada suatu hari dia melihat ada uang tercecer di masjid tersebut. Tanpa melihat kondisi, Danu langsung mengambil uang itu dan memasukkan ke dalam kantongnya. Nah, berdasarkan cerita tersebut, apakah anak tersebut tergolong anak yang bertakwa kepada Allah? Mohon dijelaskan, gitu aja deh Pak. Ya. Jadi kira-kira jawaban anak seperti apa? Kira-kira jawabannya? Kalau itu pertanyaan Ibu, kira-kira jawabannya seperti apa? Berwarna ragam sih Pak. Ada yang bilang anak tersebut mencuri, berarti dia tidak jujur, nggak mau mengembalikan. Kemudian yang satu karena uang itu tidak ada yang punya, jadi boleh diambil, seperti itu Pak. Ibu ada buat nggak rubriknya, rubrik jawaban terhadap pertanyaan tersebut? Itu Pak, belum sempat saya membuat rubriknya. Ya,
Kalau soal esai seperti itu kan, kita harus membuat rubriknya sebagai pedoman panduan guru dalam memeriksa jawaban siswanya. Nah, di mana indikasi-indikasi jawaban tersebut yang benar. Karena jawaban esai itu kan membutuhkan pemikiran, proses berpikir siswa. Jadi ada yang mengena, ada yang tidak mengena, kurang mengena tepat sekali. Jadi kita harus ada rambu-rambunya. Jadi nanti ketika memeriksa jawaban siswa, kita bisa mengukur ya seperti apa capaian mereka terhadap materi yang kita ajarkan. Kan sudah ikut mata kuliah tentang evaluasi. Jadi pertama diukur dulu ya, kemudian dinilai baru dievaluasi seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya silakan Pak Masuri untuk bertanya. Termasuk Pak Masurinya. Oke, baik. Saya mau bertanya sekarang. Iya, Pak. Halo. Nah, bagaimana cara Ibu, ya kan, dalam proses pembelajaran meningkatkan perhatian atau ya, menarik perhatian dan motivasi siswa dalam belajar? Bagaimana cara Ibu? Diawali dari kegiatan pembuka dulu. Bisa terdengar Ibu jawaban. Fitri? Dengar, Pak. Ya, silakan dijawab kalau memang terdengar. Ya. Diawali dari kegiatan pendahuluan ya Pak ya. Di situ kita Halo Bu Fit. mengkondisikan. Iya Pak. Bu Fitri. Pak. Ya Pak, sudah dengar ini Pak. Iya. Ya silakan lanjut. Diawali kegiatan pendahuluan bagaimana kita menampilkan diri kita itu kepada anak-anak itu dengan riang gembira dulu Pak. Nggak boleh manyun gitu maksudnya. Ceria gitu Pak. Bila perlu kita ajak nyanyi-nyanyi dulu gitu Pak kan. Apakah nyanyi Assalamualaikum ataupun yang lainnya supaya anak-anak jadi gembira. Oke, betul. Ya, apalagi saya kan ngajarnya ibtidaiyah gitu Pak. Si anak SD. Jadi mereka senang yang seperti itu. Baik. Jadi dengan betul. Oh, di ibtidaiyah Bu ya. Baik. Iya Pak. Nah, jadi dengan cara Ibu bagaimana nanti supaya siswa itu bisa tertarik gitu. Media ada nggak Ibu lakukan? Ada nggak Ibu buat media? Selanjutnya penggunaan metode Pak. Kalau saya gunakan metode media ya, medianya audiovisual. Nah, jadi mereka ditontonkan video, mereka menonton, kemudian mendengarkan apa isi video tersebut. Kemudian nanti seperti di RPP 2 saya pakai media itu couple card gitu kan Pak. Mereka anak-anak SD ini kan suka jalan-jalan di dalam kelas gitu kadang ya, ribut gitu. Jadi pakai couple card, mana itu kan nanti saya ada kayak lafal hadis itu kan ada lafalnya sama artinya. Mereka cari-cari pasangan. Jadi kartu itu udah saya siapkan, nanti kelompok ini kartunya tentang lafalnya, nanti kelompok satunya yang arti lafalnya itu. Jadi mereka cari pasangan. Jadi mereka senang yang gitu-gitu Pak. Oke, mantap Ibu. Jadi nggak monoton ceramah gitu, mereka kadang ngantuk, nanti cerita sendiri gitu sih Pak. Oke, baik. Saya pikir cukup Pak Alam. Mohon maaf ini sinyalnya kurang pas ini. Oke, makasih Ibu. Saya kembalikan ke Pak Alam ini. Baik, terima kasih Pak Masuri. Ibu Fitri Handayani ya. Sudah berapa lama mengajar di MIN tersebut? Mulai dari buka sekolahnya Pak. Buka sekolah pagi 2012. Ya? 2012 Pak, tahun 2012. Tapi sebelumnya saya ngajar di RA, gitu Pak. Iya. Jadi tahun 2012 ya, sudah berapa tahun sekarang? Udah 10 tahun. 10 tahun ya, baik. 10 tahun. Oke, baik, dan selesai ya, sudah selesai ujian kita. Iya Pak ya. Bu Fitri sudah bisa menghentikan rekamannya dan bisa keluar dari grup ya.
Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Baik, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.